Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang sudah stay tune di channel Bapak Sanghyungan Bambang Kusumajaya. Tentunya pasti akan menyajikan materi pelajaran kelas 6 SD ya. Mari kita mulai materinya. Kita buka dulu ya, ini kita buka dulu, kita cancel yang tidak perlu. Nah, di tema 4 ini kita akan mempelajari apa sih yang namanya globalisasi. Nah, tema 4 yang berjudul globalisasi tentunya akan ada beberapa mata pelajaran yang khusus akan dijelaskan ya. Nah, seperti contoh mata pelajaran PPKN ya. Kalau di kurikulum KTSP khusus dia kayak PPKN, tapi di sini akan digabung ya dengan mata pelajaran lainnya. Nah, di sini PPKM itu menelah keberagaman sosial budaya ekonomi masyarakat. Nah, dalam tema globalisasi, maaf ini belepotan suaranya ya. Jadi dalam tema globalisasi, tema 4 globalisasi, kita akan mengkaji ya materi PPKN tentang menelah keberagaman sosial budaya ekonomi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Itu artinya globalisasi. Nah, globalisasi berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berbagai hal. Jadi bisa dengan adanya globalisasi kita selalu dipermudah baik dalam transport, dalam berkomunikasi dan sebagainya. Globalisasi mendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, kita kembali akan belajar tentang ASEAN. Mungkin masih ingat dengan tepuk ASEAN ya. Nah, kita sudah mencoba di video lain tentang tepuk ASEAN dan tepuk 5 tokoh pendiri ASEAN. Kemudian bentuk kerjasama yang terjalin antar negara ASEAN yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, serta sosial budaya. Nah, inilah salah satu dampak positif globalisasi adalah produk asli asal Indonesia dapat dikenal lebih mudah. Nah, ini contohnya ya, lebih mudah dan mudah dipasarkan. Di dalam globalisasi kita akan mempelajari sikap dalam keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi terjadi karena salah satu faktornya adalah keragaman bentang alam. Apa saja yang termasuk keragaman bentang alam? Yaitu daratan, lautan, dataran tinggi, dan dataran rendah yang ada di sekitar penduduk. Contoh keberagaman ekonomi. Nah, pekerja pabrik, dokter, montir, guru, nelayan, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Nah, ini keberagaman ekonomi ya. Setiap profesi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa dan negara, sehingga semua jenis profesi ini harus dihargai. Nah, tidak boleh kita menghina profesi-profesi yang lain seperti pekerja pabrik, guru, atau yang lainnya ya. Tapi semua akan berguna, dia akan berkolaborasi artinya maaf belepotan suaranya nih. Jadi semua akan berkolaborasi di dalam bekerja untuk mencapai tujuannya masing-masing. Nah, seperti contoh, pekerja pabrik berkolaborasi dengan pemegang modal. Nah, dia bekerja menghasilkan produk. Nah, produk itu dipakai konsumen. Dan sehingga pun semua pun menggunakan termasuk dokter ya, termasuk dokter menggunakan montir, guna. Kalau kerja pabrik membuat alat-alat kendaraan digunakan montir. Kalau kerja pabrik membuat alat-alat kesehatan digunakan dokter. Kalau kerja pabrik menggunakan alat-alat pembelajaran di sekolah menggunakan guru dan lain sebagainya ya. Jadi setiap profesi memiliki peranan penting bagi kemajuan bangsa negara, sehingga semua jenis profesi ini harus dihargai. Sikap positif yang perlu dikembangkan dalam menghargai keberagaman ekonomi yaitu sikap saling menghormati. Nah, dengan cara kita saling menghormati tentunya kita tidak akan terjadi kerenggangan ya. Kerenggangan dalam keluarga, kerenggangan dalam masyarakat, dan kerenggangan dalam negara. Saling menghargai, saling toleransi, saling membantu, saling melengkapi, ya, saling bekerja sama.
Cara menghargai keberagaman ekonomi tentunya sangat mudah ya. Ya contohnya ya, saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan setiap pekerjaan. Jadi masing-masing orang memiliki kemampuan untuk bekerja. Kalau memang udah bidangnya di montir, dia akan bekerja di montir, nggak cocok jadi kedokteran ya. Jadi semua orang punya keahlian khusus yang ada pada dirinya yang dikaruniai sejak lahir oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa memandang latar belakang ekonomi. Nah, baru ada yang miskin kita melakukan tidak baik, itu salah ya. Karena di mata hukum semua orang sama, dan di mata agama pun di mata Tuhan juga sama ya. Memberikan saran positif agar dagangannya lebih menarik. Nah, di sini jika ada pedagang yang memang dia tidak laku dagangnya, kita memberikan saran gimana caranya dia agar bisa dagangannya terjual ya, laris dan bisa dia makan dengan keluarganya ya. Tidak menghina, bahkan tidak perlu sebaliknya ya. Tidak menghinanya ya. Jadi kita tidak boleh menghinanya. Bahkan jika perlu sebaiknya harus menolong, misalnya ikut mempromosikan produk tersebut. Pentingnya sikap positif dalam keberagaman ekonomi, itu menerapkan sikap positif dalam keberagaman ekonomi sangat penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi. Nah, ini pentingnya kita menjaga sikap positif keberagaman ekonomi agar semua kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan lancar dan berdampak positif ke semua orang, semua individu ya, sehingga kegiatan ekonomi secara global, secara negara ya berjalan dengan baik. Jika dalam kehidupan sehari-hari tidak mengembangkan sikap positif dalam kegiatan ekonomi, maka dapat menimbulkan ya perpecahan ya. Kalau semua mementingkan diri sendiri, akan terjadi perpecahan, demonstrasi anarkis, kekerasan, tindak kriminal meningkat, kecemburuan sosial. Nah, jika dalam kehidupan sehari tidak mengembangkan sikap positif, nah ini kalau kita tidak mengembangkan sikap positif akan terjadi seperti ini akibatnya ya. Nah, hal-hal ini perlu dihindari ya. Contoh mencintai produk dalam negeri secara nasional untuk menghargai keberagaman ekonomi dengan mencintai produk dalam negeri. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada masyarakat dan penduduk Indonesia khususnya ya. Jadi cintailah produk dalam negeri kita agar produk-produk yang kita hasilkan dari pabrik sendiri bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kepentingan negara ya. Jadi kita tidak selalu kita harus fokus pada produk luar negeri, tapi kita juga menggunakan produk dalam negeri. Jadi kalau bisa diseimbangkan lah ya, sama-sama dipakai ya. Artinya kita punya lengkap dari luar negeri dan kita mengutamakan produk dalam negeri untuk kegiatan kita sehari-hari ya. Seperti contoh ya, seperti kita menggunakan makanan ya, bungkus makanan. Nah, tidak dengan kresek sekarang, dengan kertas atau mungkin daun pisang ya, agar dia higienis dan alami. Jadi manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan produk dalam negeri yaitu menunjukkan rasa cinta tanah air. Ini gunanya ya. Mengapa kita harus menggunakan produk dalam negeri? Menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai produk lokal, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan produksi dalam negeri. Nah, ini kalau kita menggunakan produk dalam negeri itu menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai produk lokal, memperluas lapangan pekerjaan. Ini yang terpenting. Memperluas lapangan pekerjaan lah yang penting agar tidak terjadi pengangguran, sehingga semua orang bisa bekerja dan bisa makan dan hidup sejahtera. Otomatis dengan semua orang bekerja, lapangan kerja meningkat, bekerja juga banyak digunakan, akan meningkatkan pendapatan negara. Jelas, dengan meningkatnya pendapatan negara, otomatis kesejahteraan masyarakat bisa kita capai. Nah, otomatis juga memajukan produksi dalam negeri. Ya. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, ini ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional tentunya kita harus wajib membayar pajak. Nah, tentunya pajak apa yang perlu dibayar? Pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan dan lainnya, pajak penghasilan juga ya. Kemudian ikut melestarikan bahkan mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Nah, ini perlu kita sikapi. Kalau kita bisa memunculkan atau membuat produk kita sendiri, kita perlu mematenkan dengan nama kita sendiri untuk kemajuan bangsa, dan kita juga tidak akan barang yang kita buat
di plagiat artinya ditiru oleh negara lain. Contohnya di sini kita punya nama ya, jadi produk Indonesia asli, made in Indonesia ya. Jadi kita perlu berkiprah di dunia internasional ya. Nah di sini kita akan mencoba bagaimana kita menunjukkan cara kita mengupload sebuah foto yang menunjukkan kalian sedang menggunakan produk dalam negeri, buatan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Nah ini perlu komputer, perlu wifi. Nah ini masih kita dalami ya, karena berhubung juga kita kekurangan komputer ya, laptop, sehingga anak-anak mungkin tidak bisa mempraktikkan hal ini, namun bisa dipraktikkan di HP ya. Kemudian di sini kita akan kembali diajak belajar bahasa Indonesia ya. Tadi kan PPKN, sekarang belajar bahasa Indonesia, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Contoh teks eksplanasi yaitu tentang reklame. Nah itu masuk teks reklamasi nih, reklame karena memberikan uraian peristiwa yang harus dikaji, yang harus digunakan. Apa itu reklame? Reklame merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk berupa barang dan jasa. Nah ini gunanya reklame, karya seni yang memuat teks dan gambar untuk menginformasikan atau mengajak, menganjurkan dan menawarkan produk berupa barang dan jasa. Nah berbagai reklame di sekitar kita dapat kita bedakan menjadi beberapa contoh ya. Berdasarkan tujuan reklame komersial untuk menarik perhatian, menggerakkan keinginan seorang untuk membeli barang dan jasa dan diinformasikan. Reklame non komersial itu reklame yang menyampaikan informasi saja, bukan mengajak membeli, tapi menyampaikan informasi untuk memberikan kesadaran agar masyarakat itu tahu ini yang baik, ini yang buruk ya. Berdasarkan tempat memasang, reklame luar ruangan dipasang di luar bangunan ya. Reklame dalam ruangan dipasang dalam bangunan. Kemudian ada jenis-jenis reklame. Jenis reklame ada billboard, yaitu berukuran besar, berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif ya. Diletakkan di dinding pertokoan dan instansi tertentu dengan konstruksi permanen. Nah, ini billboard ya, berukuran besar. Ada juga muncul ide baru membuat baliho berukuran besar, berisi gambar, tulisan menarik dan informatif. Diletakkan di tempat umum strategis menggunakan tiang besar dan kuat tapi bersifat semi permanen. Nah kalau ini permanen ya. Kalau billboard ya, papan nama ya billboard. Kalau baliho hanya sementara karena terbuat dari bahan plastik yang mudah rusak ya. Tapi hanya bisa digunakan ya barang 6 bulan ke depan ya. Nah kemudian ada spanduk. Nah jenis spanduk juga merupakan reklame yang memuat informasi komersial dan komersial, dibuat secara padat dan jelas, dibuat dengan media kain. Nah kalau spanduk dibuat media kain, kalau baliho plastik, kalau billboard papan ya, papan nama, atau bisa dipakai beton cetakan ya. Kemudian kita lanjut, ada mobile billboard. Nah ini mobile billboard itu mereklame untuk media 3 dimensi yang dapat bergerak sendiri karena ditutup ditiup angin, balon promosi atau dengan kendaraan bergerak digambar atau dibus. Nah, ini contoh ya, ada mobile billboard gambar 3 dimensi ya. Contoh ada banyak sekali ya, seperti di terminal ada gambar itu menuju terminal apa, kan ada tulisan berjalan tuh ya. Kemudian ada banner media promosi yang dicetak dengan cetak digital, umumnya bentuk vertikal, bentuk seperti baliho. Ini banner ya, promosi. Kemudian ada pamflet. Nah pamflet ini adalah selembaran kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berhubungan satu sama lain, tidak memiliki koper, tidak dijilid, diletakkan di tempat yang mudah diambil, langsung disebarkan. Nah ini mungkin anak-anak pernah lihat ada penyebaran pamflet atau brosur tentang toko yang baru dibuka atau restoran yang dibuka, sehingga memperkenalkan produk-produknya di dalam lembaran pamflet. Hampir sama dengan brosur, juga dibuat dengan selembar kertas berisi informasi jelas dan rinci dan jelas, disebarkan, diberikan kepada konsumen secara langsung. Nah, kalau brosur langsung diserahkan, kalau pamflet hanya diletakkan yang mudah diambil. Contoh seperti pamflet itu yang ada di kantor-kantor, yang ada petunjuk gimana kita melakukan administrasi di perkantoran ya, itu pamflet. Kalau poster merupakan selembaran kertas yang memuat gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin,
ditempel di tempat umum. Nah ini kalau poster informasi yang ditempel ya secara umum ya, bisa di terminal, bisa di kantor-kantor ataupun yang dilalui jalan umum ya. Kemudian ciri-ciri reklame, pada umumnya reklame memiliki ciri menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan mudah dipahami. Komposisi, desain dan warna menarik, mencolok agar mendapat perhatian. Pesan disampaikan harus jujur, nyata, tidak dibuat-buat. Disampaikan secara berulang agar semakin banyak mengetahui. Nah ini contoh reklame dan bukan reklame. Nah ini gambar. Nah ini unsur reklame dia. Ya reklame, gambar agaknya kecil ya. Reklame model baliho dia ya. Sementara ya. Kemudian nah ini namanya majalah. Reklame juga. Nah ini mobil ya. Ini reklame juga. Nah ini yang permanen ini. Ya, nah, ini permanen. Nah, ini paket yang bisa diambil ya. Ya. Kemudian ada cara memakai masker. Nah ini yang sekarang kita sedang menggebu-gebu cara menggunakan masker. Nah ini tentunya kita harus mengikuti aturan ya. Nah ini spanduk dia terbuat dari kain. Nah ini banyak di senggol-senggol kita temui ya, tempat orang membeli bubur, lalapan maupun apa itu terang bulan ya. Kemudian ada nah ini suruhan untuk jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Nah ini model gini bander ya, ada di kantor-kantor. Kemudian ayo kita mencoba. Nah buatlah poster isinya. Ini kita tugaskan untuk buat poster tulisannya. Nah poster bisa dilihat di contoh-contoh yang ada di koran maupun di televisi ya. Nah kembali kita diajak pelajaran IPA ya. Tadi PKN bahasa Indonesia, sekarang IPA ya, menjelaskan cara menghasilkan dan menyalurkan dan menghemat energi listrik. Nah apa itu listrik? Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi di alam diubah melalui penggerak turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah ini ada sumber energi dari alam. Nah, contoh ya, yang umpama ini energi alam seperti air ya. Kemudian air ini akan terjun, dia memutar turbin. Nah, putaran turbin itu akan bergerak juga menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik ya. Itu secara sederhana ya. Kita kembali, nah terlalu cepat nih ya, berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik dibedakan menjadi dua, yaitu ada pembangkit listrik tenaga termal, dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, sumber energi panas diantaranya batu bara, minyak bumi, gas alam dan lain-lain. Contoh ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah ini berbagai macam pembangkit listrik dengan tenaga termal, tenaga alam ya, alam yang memberikan tenaga. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga hidro. Nah hidro kalau ini alam dari panas ya, dari panas. Kemudian kalau ini listrik dengan tenaga hidro, sumber energinya menggunakan air. Nah, contoh komponen utama di pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Ini contohnya. Contoh pembangkit listrik tenaga air yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga mini hidro. Nah, perbedaan antara pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan mini hidro terletak pada debit airnya yang bisa dihitung dengan volume-nya ya. Kemudian cara menghemat energi listrik itu pasokan energi listrik semakin berkurang karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu semakin tinggi tingkat konsumsi listrik, semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah ini kenapa bumi kita panas, selalu panas karena terjadi pemanasan global. Nah, penghematan energi listrik dapat dilakukan dengan cara berbagai cara. Membuat peralatan listrik secara bijak, yaitu menggunakan peralatan listrik secara bijak, artinya gunakan listrik kalau memang kita perlu ya. Artinya kabelnya bisa diperpendek. Kalau kita menggunakan kabel-kabel panjang, jelas akan banyak energi listrik yang digunakan. Menggunakan peralatan listrik hemat energi, contohnya lampu hemat energi seperti lampu TL atau lampu LED. Ini. Matikan alat listrik setelah selesai digunakan. Menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Menutup rapat pintu kulkas. Nah ini banyak ini dalam keluarga kadang-kadang untuk kulkas ngawak ya, artinya
segampang-gampangnya menutup kulkas atau renggang dia, sehingga banyak energi listrik yang digunakan. Menggunakan AC jika terasa panas saja, namun perlu diperhatikan bahwa mengatur AC dengan temperatur selalu dingin akan memerlukan energi listrik yang lebih besar pula. Kemudian menyetrika pakaian dalam jumlah yang banyak, itu yang lebih bagus daripada menyetrika pakaian sedikit-sedikit, itu tidak menghemat energi, namanya boros ya. Ketika selesai mengisi baterai, gawai handphone, laptop dan lain-lain, dilepaskan alat pengisi baterai itu dari stop kontak. Tidak termasuk hemat energi. Kalau itu masih nyantol, dia batok pengecasan HP atau laptop, ya sudah boros namanya dengan strum listrik. Kemudian memaksimalkan penerangan dengan cahaya matahari dengan cara membuka jendela. Nah, secara tidak langsung maka cahaya dan udara dapat masuk ke ruangan. Nah, jika pagi-pagi atau siang kita tidak perlu menggunakan penerangan, kita gunakan cahaya matahari dengan membuka jendela ya. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan, menggunakan peralatan elektronik daya watt kecil, membatasi menggunakan listrik, misalnya batasi menggunakan listrik pada pukul 17 sampai 22. Nah, ini perlu dibatasi ya. Nah, proses penyediaan energi listrik dari sumber pembangkit listrik sampai ke rumah ini, listrik yang saat ini digunakan berasal dari pembangkit listrik yang dioperasikan oleh perusahaan listrik PLN. Listrik tersebut disalurkan melalui proses penyaluran dan distribusi listrik. Tahapan penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Nah, ini contohnya nih ya. Pembangkit listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik, energi dari air bergerak menjadi energi listrik generator. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan dari 11 kV sampai dengan 24 kV ya. Nah, transformator penaik tegangan, ada transformator penaik tegangan. Energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik yang disalurkan melalui saluran pengantar ke transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangan hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Ini dulu ya. Jadi kemudian ada gardu induk. Nah, kenapa perlu diisi gardu induk? Gardu induk adalah listrik yang dialirkan ke gardu induk melalui sutet. Nah, masih ingat apa itu sutet? Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, ini kemana ada yang banyak salah kepanjangan sutetnya ya. Jadi Pak tegaskan, sutet ini adalah saluran, S saluran, U udara, T tegangan, E ekstra, T tinggi. Jadi di bawah gardu listrik dan apa kabel-kabel besar itu namanya di bawah sutet ya. Tegangan kemudian diturunkan menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan. Itu ya. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Selain ada gardu induk, transformasi penaik tegangan, ada juga gardu distribusi. Nah, gardu distribusi dari sutet listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Dari gardu distribusi kita akan mengenal trafo distribusi. Apa itu trafo distribusi? Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi ya. Satu trafo didistribusikan dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Jadi satu trafo bisa ke berapa rumah. Kemudian ada pemukiman. Nah, pemukiman ini ada listrik telah sampai ke rumah-rumah. Nah, ini ya, itu jalur-jalur yang listrik. Silakan dibaca lagi. Nah, secara sederhana dapat disimpulkan seperti gambar seperti di bawah ini ya. Gambar tidak bisa besar. Nah, di sini ada yang pertama ada pembangkit listrik. Ya, mungkin pakai air terjun. Kemudian ada pembangkit listrik, ya, kemudian ada trafo. Ya, dari sini pembangkit listrik, ya, masalah ya. Dari sini pembangkit listrik, kemudian ada transformator penaik tegangan. Nah, dari pembangkit listrik dinaikkan tegangannya agar bisa disalurkan kembali melalui gardu induk ya, melalui gardu induk dan menjelajahi sutet-sutet ya. Kemudian baru ke gardu distribusi setelah itu baru ke trafo distribusi dan ke rumah ya. Ini silakan dibaca lagi atau besar gambarnya ya. Ini khususnya
pertama ada pembangkit listrik, kemudian ada transformator penaik tegangan, ada gardu induk, gardu distribusi, kemudian ada trafo distribusi, baru ke pemukiman. Kemudian kita akan menginjak dengan mata pelajaran IPA, IPS, bukan IPA tadi IPA, sekarang IPS. Jadi kita diajak menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kita akan belajar tentang analisis di bidang ekonomi, itu apa itu ekspor, apa itu impor. Nah, jadi pengertian ekspor dan impor serta eksportir dan importir. Nah, kita di dalam globalisasi membawa dampak terjadinya perdagangan bebas. Nah, dengan adanya globalisasi tentunya ada perdagangan bebas. Nah, ya. Jadi bebas negara-negara lain menjajakan dagangannya ke negara kita. Kita pun juga bebas menjajakan dagangan kita ke luar negeri, tapi dengan berkualitas. Ya. Artinya para pedagang di luar negeri bebas menjual barang produksinya ke negara lain. Nah, salah satu manfaat globalisasi di bidang ekonomi adalah adanya kemudahan dalam kegiatan ekspor impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Itu ekspor namanya, menjual kita. Kalau orang yang menjual barang ke luar negeri namanya eksportir, orang yang melakukan kegiatan ekspor. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan atau membeli barang dan jasa dari luar negeri, atau importir namanya. Yang orang yang melakukan kegiatan impor namanya importir ya. Jadi impor membeli barang ke luar negeri, kalau ekspor kita menjual barang ke luar negeri. Nah, komoditas, maaf ini terlalu cepat gini scrollnya ya. Jadi kita kembali. Nah, komoditas barang ekspor dan impor dari berbagai negara ASEAN. Bebasnya barang masuk dari luar keluar di seluruh antar negara ASEAN merupakan salah satu bagian kerjasama untuk menumbuhkan ekonomi antar negara. Ini salah satu kerjasamanya ya. Barang impor maupun ekspor di kawasan ASEAN tidak hanya terbatas pada barang jadi, terlebih juga barang mentah maupun barang setengah jadi. Secara khusus barang ekspor dan impor Indonesia, diantaranya barang ekspor Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu migas dan non migas. Nah, apa itu barang migas? Tentunya yang namanya barang migas, minyak dan gas bumi. Sedangkan barang non migas, barang-barang hasil pertanian, perkebunan, hasil industri, hasil tambang, dan minyak dan gas bumi. Indonesia juga mengekspor Indonesia juga mengekspor jasa, itu jasa tenaga kerja. Nah, banyak ini TKW yang kerja ke luar negeri ini termasuk mengekspor jasa ya. Berarti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, namanya TKW, tenaga kerja wanita. Ya. Nah, melalui juga jasa penerbangan. Nah, seperti Garuda Indonesia dan lain sebagainya juga melakukan ekspor jasa penerbangan, dan ada jasa pariwisata. Nah, barang-barang impor Indonesia lain alat elektronik, mobil, sepeda motor, mesin industri, kapal laut, dan suku cadang mesin. Jadi barang-barang impor Indonesia yang dibeli Indonesia adalah elektronik, mobil, sepeda motor, mesin industri, kapal laut, dan suku cadang mesin. Sedangkan kalau kita impor jasa Indonesia itu tenaga ahli, tenaga konsultan, jasa penerbangan, jasa pendidik, dan jasa hotel. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita juga contoh perang perdagangan di Asia Tenggara. Itu Indonesia barang ekspornya minyak bumi, karet teh nih, ini barang ekspor Indonesia. Tapi kita membeli gandum, beras juga, gula, dan mesin. Kenapa kita membeli beras? Di sini kita mengalami penurunan produksi beras sehingga kekurangan makanan, sehingga kita perlu mengimpor beras agar kita bisa makan rakyat kita ya, juga gula ya. Ada penghasilan beras dan gula, namun sedikit ya, perlu kita membeli suplai ke luar negeri untuk masyarakat kita yang masih kurang ya. Sedangkan Singapura barang ekspornya tekstil, bahan bakar. Nah, kalau sedangkan impornya dia karet, timah kayu ya. Di sini mungkin Singapura membeli dia karet ke kita karena Singapura negara kecil ya. Kita negara besar, kita banyak, kita menanam pohon karet, penghasil tambang timah dan kayu ya. Gitu ya. Malaysia juga itu dia barang ekspornya ya. Ekspornya dia ngekspor sawit ya. Kalau
kelapa sawit bukan sawit. Kelapa sawit, karet, timah, minyak bumi, peralatan listrik, bahan kimia dan tekstil mesin. Tapi dia membeli kayu, mesin alat, transportasi emas ya. Brunei Darussalam, Brunei Darussalam ya. Ini minyak bumi dia mengekspor ya. Lada, mesin, alat transportasi. Sedangkan dia membeli bahan pangan, tembakau, produk manufaktur, peralatan transportasi mesin. Filipina juga menjual gula, kopra, teh, sayur, buah, mesin, produk elektronik, tembaga maupun tembakau. Tapi membeli dia gandum, besi, baja, minyak bumi ya. Kemudian Vietnam, dia mengekspor gula, beras, karet, batu, bara, semen, tekstil dan kopi. Sedangkan dia membeli minyak bumi, mesin, alat transportasi kertas. Dengan Laos, dia menjual timah, kayu, kopi, pertanian, emas, tembaga, hasil tambang, listrik. Tapi dia membeli beras, bahan bakar, alat transportasi, material, instruksi, mesin. Dan Kamboja, beras, dia menjual beras, karet, jagung, lada, kapas, aluminium. Tapi dia membeli minyak bumi, mesin, tekstil, pupul, kertas, dan farmasi, tembakau. Thailand menjual beras, karet, buah, gula. Tapi dia membeli minyak bumi, mesin, dan semen. Myanmar menjual beras, kayu, dan teh. Sedangkan dia membeli kertas, pupuk, mesin, kayu. Jadi manfaat kegiatan ekspor dan impor negara anggota ASEAN sangatlah penting karena saling mengisi kekurangan kita di keorganisasian ASEAN ya. Kerjasama di bidang ekonomi meliputi hubungan dagang, ekspor impor barang, dagangan, kerjasama energi, pengiriman tenaga kerja, membentuk kawasan perdagangan bebas APTA. Nah ini ASEAN juga membentuk dia suatu organisasi perdagangan bebas namanya APTA. Untuk komunitas ekonomi ASEAN AEC maupun membangun pabrik industri bersama dan lain sebagainya. Kalau perdagangan bebas di daerah di kawasan ASEAN, Asia Tenggara ya, namanya APTA, sedangkan komunitas ekonominya namanya AEC. Kemudian membangun pabrik industri bersama dan lainnya. Kegiatan ekspor impor antar negara ASEAN untuk menemukan ekonomi negara ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN juga di kawasan Asia Tenggara di organisasi ASEAN juga membentuk masyarakat ekonomi ASEAN namanya MEA dan AEC, ASEAN Economic Community. Ini terjadi pada tahun 2015 kita membentuk MEA. Adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara. Ya, yang biar kuat ya negara ASEAN ya. Manfaat kegiatan ekspor impor yaitu meningkatkan hubungan antar negara, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan setiap negara tercukupi, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa juga kalau kegiatan ekspor impor, meningkatkan hubungan antar negara, kemajuan ilmu teknologi, kebutuhan setiap negara tercukupi, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa, produk dalam dari negara lain, terjadi alih teknologi, terciptanya harga yang stabil. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif pengiriman dan pertukaran tenaga kerja. Nah, persaingan maupun kerjasama antar negara dapat terjadi di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang sumber daya manusia. Persaingan yang ketat membuat setiap negara harus mengembangkan potensi yang dimiliki dan berupaya keras untuk dapat bertahan di dunia internasional. Persaingan sumber daya manusia adalah masalah yang tidak sederhana karena setiap tenaga kerja dapat keluar masuk ke suatu negara yang membuat akhirnya setiap individu harus memacu semangat untuk memperbaiki diri. Itu ya. Nah, di sini dampak positif adanya pertukaran tenaga kerja adalah mengembangkan suatu bidang menjadi lebih cepat. Nah, jadi orang yang pintar bekerja di sini lebih cepat, kita menyelesaikan tugas-tugas adopsi teknologi yang baru jadi lebih cepat ya. Kita lebih cepat kita belajar teknologi dari orang yang memang pintar dari luar negeri. Terjadinya peningkatan investasi. Nah, di sini karena kita sudah maju pesat, kita mampu berdikari, belajar sendiri ya, sehingga meningkatkan investasi di negara lain, sehingga negara-negara yang bermodal dia akan tersentuh akhirnya untuk berinvestasi di negara kita, memicu produktivitas tenaga kerja lokal, menambah devisa negara, maksudnya ilmu teknologi baru. Tapi ada dampak negatif pertukaran tenaga kerja. Satu, mempersempit kesempatan kerja tenaga lokal. Kalau tenaga lokalnya tidak mau belajar, tidak mau maju, ya menambah sempit. Kalau kita sama-sama mampu bersaing, kita akan unggul karena kita belajar dari mereka. Menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan lebih. Ini perlu kita sikapi.
menimbulkan peluang banyak pengangguran juga ya, ini bahaya ya. Nah, disinilah peran serta pemerintah untuk mengatur regulasi tenaga kerja kita. Semoga berhasil ya. Nah, demikianlah rangkuman tema 4 di kelas 6 SD. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi anak-anak kelas 6 SD untuk belajar mempersiapkan diri untuk penilaian akhir semester di kurikulum 2013. Mohon pamit undur diri, semoga bisa dipahami dan dimaklumi kurang lebihnya dalam penyampaian materi. Nah, ini materi ini termasuk saya ambil juga dari